Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang dirahmati Allah, para jamaah takjil berbuka puasa ya. Marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan kewajiban, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah, sehingga bisa datang bersama-sama di masjid tercinta ini, Masjid Syaful Ummah, untuk sama-sama berniat buber ya, buka bersama takjil di Masjid Syaful Ummah, sekaligus melaksanakan sholat jamaah maghrib. Alhamdulillah, ini wajib kita syukuri. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulihim sholli wa sallim ala alihi. Mudah-mudahan kita sampai di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, satu ayat Al-Quran yang sangat tenar sekali, 183 Al-Baqarah, itu yang setiap bulan puasa pasti ayat itu kita dengarkan. Karena apa? Karena ayat itu adalah sebagai dasar hukum disyariatkannya kita melaksanakan puasa, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini sumber hukum, dasar hukum dari Al-Quran. Ini karena kita awal, jadi kita mengingat pelajaran kita waktu masih di bangku sekolah dulu terkait dengan puasa itu sendiri. Barangkali kita mengingatkan bagi adik-adik yang masih sekolah, mungkin untuk penyegaran ya, atau bahkan belum sampai pada itu. Nah, kita ingatkan bersama,
kita ingat-ingat apa sih dasarnya, hukumnya kita melaksanakan puasa itu. Itu Qur'annya dari Al-Baqarah 183. Kemudian hadisnya, dasar dari al-hadisnya itu bunyinya ini. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berhaji, dan berpuasa Ramadan. Nah, dalam hadis lain diceritakan seorang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW tentang rukun Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa di antara rukun Islam adalah wasiyamu syahri Ramadan. Faqala hal alayya ghairuhu, faqala la illa an tatawwa. Juga diwajibkan puasa Ramadan. Orang Badui itu bertanya lagi, apakah ada kewajiban puasa lain terhadapku? Beliau Rasulullah menjawab, tidak ada, kecuali hanya puasa sunnah. Jadi yang diwajibkan untuk berpuasa adalah puasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wajibnya puasa Ramadan merupakan sesuatu yang maklum minat dini bidorurah, yaitu secara pasti sudah diketahui wajibnya, karena puasa adalah bagian dari rukun Islam. Jadi jelas wajibnya, sudah diketahui bersama bahwa dalam rukun Islam itu terdapat perintah untuk melaksanakan puasa. Dengan demikian seseorang bisa jadi kafir, ya, seseorang bisa jadi kafir jika mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Jadi jelas ya, dasar hukum kita melaksanakan puasa mulai pada hari ini, yaitu puasa wajib di bulan Ramadan. Nah ini dasar kita melaksanakan ibadah, kita ketahui bersama. Jadi kalau ada yang tidak melaksanakan puasa, mereka bisa jadi kafir karena mengingkari wajibnya itu, gitu loh. Jadi tapi bagi mereka yang tidak puasa karena udzur syar'i, bagi ibu-ibu yang masih nifas habis melahirkan atau habis baru haid dan sebagainya, itu memang udzur syar'i, malah itu tidak boleh berpuasa, tidak boleh. Itu Bapak Ibu. Kemudian apa sih ancamannya? Ancamannya bagi yang meninggalkan puasa. Ini ada sebuah hadis yang diceritakan Abu Umamah. Ini menjelaskan seseorang yang menceritakan seseorang yang meninggalkan puasa. Nah ini kita ketahui bersama, saya bacanya, artinya gini hadisnya. Ketika aku tidur, aku didatangi oleh 2 orang laki-laki. Lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, naiklah, lalu katakan, sesungguhnya aku tidak mampu. Kemudian keduanya berkata, kami akan memudahkanmu.
Maka aku pun menaikinya sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Lalu aku bertanya, suara apa itu? Mereka menjawab, itu adalah suara jeritan para penghuni neraka. Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek dan dari robekan itu mengalirlah darah. Kemudian aku, Abu Umamah, bertanya, siapakah mereka itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Nah, ini ya, jelas sekali ya dalam hadis ini, sapa wonge sing membatalkan puasa tanpa alasan syar'i, ya itu tadi gambarannya, mulutnya robek, digantung, hanya bertumpu pada tumitnya saja di situ. Ya Allah, betapa pedihnya siksa karena mereka membatalkan puasa tanpa alasan syar'i. Ini Bapak Ibu, ini berbeda dengan tahun yang lalu ya, dan berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau kultumnya tahun lalu itu kuliah 7 menit, nah sekarang ini sama Pak Yadi ini ditentukan setengah jam sebelum berbuka. Nah, ya toh. Nah saya mau menyelesaikan sekarang ini juga tidak bisa selesai juga, nggak bisa langsung berbuka, ya toh Leo, Opo. Jadi kita ya sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita sama-sama tadzkirah, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Mungkin ada yang bisa kita jadikan pegangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, yang penuh pahala, yang penuh ampunan, kita sambil menunggu berbuka puasa, kita menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang baik untuk diri kita, untuk bekal hidup kita di dunia ini. Saya lanjutkan. Apa sih syarat wajibnya puasa itu? Yang pertama, syarat wajibnya puasa itu adalah Islam. Ya, bagi yang tidak Islam ya tidak wajib. Seseorang yang bukan Muslim atau non Muslim tidak wajib berpuasa. Ketika di dunia, orang kafir tidak dituntut melakukan puasa karena puasanya tidak sah. Yang dituntut dari neraka adalah masuk Islam terlebih dahulu. Maka di akhirat mereka akan disiksa disebabkan penolakan mereka atas perintah untuk masuk Islam. Ya, ceritanya jin menolak masuk Islam udah ngerti ya. Nanti mungkin ada yang mau menceritakan nanti. Pak Umar biasanya, Pak Jumar biasanya nyeritakan, itu asik sekali itu nanti saatnya akan tiba itu. Ya, jadi tetap dituntut, mereka disiksa orang kafir itu di neraka sana karena dia menolak masuk Islam. Nah, di situ. Kemudian syarat yang kedua adalah
Balik. Apa balik itu? Nah, puasa tidak diwajibkan bagi anak kecil. Sementara itu bagi anak yang sudah mumayyiz dianggap sah puasanya. Nah, ini anak-anak yang ada di depan ini siapa yang puasa? Siapa yang tidak puasa? Berarti puasa semua ya? Ya, alhamdulillah. Ini anak-anak kita masih kecil. Saya yakin ini Akbar ini juga masih usia berapa ini? 7 tahun paling 6 tahun ya. 7 tahun ya. Ya, belum balik dia. Ya, tapi sudah puasa sehari Akbar ya. Sehari apa setengah hari? Setengah hari. Sehari. Ya, sehari. Alhamdulillah. Itu bisa mudah-mudahan anak-anak kita sampai dewasa nanti taat melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang sudah dimulai latihan sejak kecil seperti anak-anak kita sekarang ini. Ya, jadi mereka yang sudah balik diwajibkan untuk itu. Muhammad Al-Khatib berkata, diperintahkan puasa bagi anak usia 7 tahun ketika sudah mampu. Ketika usia 10 tahun tidak mampu, maka ia dipukul. Nah, ini Akbar tadi usianya 7 tahun ya Pak ya. 7 tahun tapi sudah mampu. Nah, yang 10 tahun kok tidak mampu, dibloki ya, dipukuli nanti sama ibunya, harus puasa. Jadi itu ya. Untuk selanjutnya disyariatkannya puasa yaitu berakal sehat. Orang yang gila, pingsan dan tidak sadarkan diri karena mabuk, maka tidak wajib puasa. Kalau orang gila jelas ya, kalau orang gila. Tapi kalau orang pingsan mungkin karena jatuh atau apa, dia bisa membatalkan puasa karena tidak kuat fisiknya, pingsan. Lah, kalau tidak sadarkan diri karena mabuk, ini yang repot. Apa semalam dia mabuk sehingga paginya dia tidak sadar. Lah, apa itu atau gimana gitu ya. Jadi mereka tidak diwajibkan puasa tapi wajib nyaur. Nah, di situ. Jika seorang hilang kesadaran ketika puasa, hilang kesadaran pas puasanya itu, maka puasanya tidak sah. Namun jika hilang kesadaran lalu sadar di siang hari dan ia dapati waktu siang tersebut walau hanya sekejap, maka puasanya sah. Kecuali jika ia tidak sadarkan diri pada seluruh siang, mulai dari subuh hingga tenggelam matahari, maka puasanya tidak sah. Jelas di sini. Di ini bukunya Hasisah Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rufi al-qalamu an salasatin anin naimi hatta yastaiqidha wa anis sobiyyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Pena diangkat dari 3 orang.
orang yang tidur sampai ia terbangun, anak kecil sampai ia ikhtilam kecuali mani, keluar mani, kemudian orang gila sampai ia berakal, sadar dari gilanya. Itu dasarnya itu apa itu orang balik itu kayak gitu tadi. Kemudian disyariatkannya yang kelima yaitu mengetahui wajibnya puasa. Ya, tadi seperti tadi dasarnya sudah saya sampaikan bahwa kita memang wajib. Kurang berapa Pak? 4 menit. Ya, ini terakhir mengetahui wajibnya puasa. Artinya apa? Dia mengetahui bahwa puasa adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila karena suatu hal dia tidak mengetahuinya, maka ia tidak wajib berpuasa sampai dia mengetahui. Jadi kita semua sudah tahu bahwa puasa itu adalah wajib. Dasarnya apa? Al-Baqarah 183 itu tadi kita diwajibkan. Kemudian bunyal Islam ala khamsin itu tadi hadis Rasulullah SAW. Di situ di dalam rukun Islam terdapat puasa di bulan Ramadan, puasa wajib. Barangkali Bapak Ibu itu tadi yang bisa saya sampaikan sebagai tadhkirah, pengingat kita semuanya. Mudah-mudahan puasa kita di hari ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang 3 menit ya. Masih ingat doanya berbuka puasa enggak? Masih? Nanti sama-sama ya. Nanti sama-sama sing keras sebelum berbuka. Jangan berbuka dulu. Saya tutup kultum saya pada sore hari ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.